Ya, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kebetulan sudah ada yang menanyakan. Ini ditujukan kepada Bu Yusa atau Pak Oni. Silahkan. Salah satunya saya bacakan izin. Dalam konteks industri asuransi, apa yang menurut Anda merupakan masalah paling krusial atau menonjol yang pernah terjadi? Dan bagaimana perusahaan asuransi dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk memperkuat strategi perlindungan data dan layanan kepada pelanggan di masa depan? Mungkin dari pandangan Pak Oni dulu ya, kemudian Bu Yusya. Silahkan Pak. Ya, jadi kalau di konteks industri asuransi mungkin eh, yang paling sering terdengar di masyarakat adalah eh, kok bisa data saya tiba-tiba ada di tangan telemarketer misalnya. Jadi kita masuk ke apa namanya, mendapat panggilan telepon dan nomor tidak dikenal dari satu hari mungkin 50-60% diantaranya adalah dari apakah itu menawarkan KTA atau menawarkan asuransi atau apapun lah itu yang sebenarnya kita tidak tahu data kok mereka bisa dapat data kita dari mana. Nah, eh, memang yang jadi isu adalah pasti itu ada sumber dari mana data itu berasal kan, nggak mungkin data itu bisa didapat begitu saja. Jadi memang yang perlu di menurut saya perlu diberikan awareness juga ke masyarakat adalah ketika kita memberikan data kita itu kita harus paham benar data kita akan diapain. Contoh paling paling simpel saja. Kalau kita ke restoran yang sedang apa rame ya, kita diminta waiting list. Kita diminta waiting list, lalu kita diminta memasukkan nama dan nomor handphone. Nah, apakah kita tanya kepada penjaga restoran tersebut, setelah kita selesai makan, data itu kemana? Apakah data itu dihancurkan, atau apakah data itu disimpan, atau data itu diapain? Kita nggak pernah tahu. Nah, mungkin itu perlu menjadi awareness juga untuk masyarakat umum, sehingga ketika kita memberikan data kita, even hanya simpel nomor telepon, itu juga paham bahwa pihak yang menerima data kita itu juga akan menjaga data kita dengan baik. Kalau semua itu semua masyarakat sudah paham, saya pikir ini akan berkurang dengan drastis masalah ini. Ya, baik dari Pak Oni seperti itu. Semoga memberikan pencerahan. Bagaimana dengan Bu Yusa, Bu? Silakan, saya persilakan, Bu. Thank you Mbak Laura. Saat ini yang jadi kendala di industri kami sebenarnya terkait, mungkin agak keluar sedikit ya dari perlindungan data pribadi ini, tapi ada kaitannya juga gitu. Yang menjadi tantangan kita bersama adalah pemahaman masyarakat Indonesia terhadap asuransi gitu. Adapun sebagian masyarakat yang sudah paham tentang pentingnya asuransi mengalami kendala pada saat pemrosesan karena begitu banyaknya data yang diminta gitu ya, karena memang bisnisnya adalah pengalihan resiko. Nah, dalam proses itu tadi yang disebutkan Pak Oni, banyak data-data pribadi, data-data konfidensial gitu ya yang kita terima. Nah, seringkali nasabah bertanya, perlukah data sebanyak ini gitu ya, sampai kadang-kadang ada data kesehatan karena kita perlu melakukan medical check up untuk usia-usia tertentu karena ada kalau ada kejadian atau risiko yang tidak kita inginkan terjadi, kita harus cover. Nah, dalam proses itu, dalam proses yang pemeriksaan kesehatan, dokumen yang cukup banyak, banyak pertanyaan dari calon-calon nasabah kita, data kita diapain nih setelah di perusahaan asuransi. Nah, di situ challenge-nya adalah memberikan penjelasan dan meyakinkan kepada calon nasabah-nasabah kita bahwa di garda terdepan kita yang bersinggungan dengan nasabah langsung sudah memahami dan menjelaskan apa sih proses di perusahaan asuransi ini nantinya apabila data-data itu masuk ke perusahaan asuransi, sehingga nasabah ini merasa nyaman juga gitu ya pada saat sudah menyerahkan datanya, memberikan concern-nya kepada nasabah,
Nah, PIC yang di depan, yang di front shelf gitu ya, di garda depan itu sudah dapat menjelaskan. Itu mungkin sebagai tantangan ke depannya terkait kepercayaan dalam proses penerimaan asuransi di perusahaan asuransi. Itu Mbak Laura, thank you. Baik, terima kasih Bu Yusa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya coba bertanya ya, Bu Yusa dan Pak Oni. Mungkin untuk Bu Yusa dulu, pertanyaannya gini Bu, bagaimana sih menurut pandangan Bu Yusa mengenai tips gitu ya Bu menjadi DPO atau kira-kira bidang pengetahuan apa yang harus dikuasai atau keterampilan apa sih yang perlu dimiliki oleh DPO Bu? Silakan Bu. Thank you Mbak Laura. Mungkin yang paling utama harus sabar kali. Harus sabar karena PR-nya banyak gitu. PR perusahaan banyak. Eh, Kalau menurut saya ya, menjadi seorang DPO itu harus memahami proses yang ada di perusahaan gitu. Kita bisa meng-hire konsultan, saat ini kan banyak konsultan yang menawarkan memang konsultasi dan pendampingan gitu ya dalam menyelesaikan dalam dalam rangka alignment Undang-Undang PDP ini. Namun dalam prosesnya konsultan ini juga akan bertanya kepada kita karena we are the owner of the process. Nah, pada saat mereka bertanya kepada kita, kitalah yang harus memahami. Itu yang paling penting ya, menjadi seorang DPO adalah memahami proses yang ada di perusahaan dan tahu dengan bagaimana juga untuk eh, data itu berjalan dari proses apa ke apa. Nah, mungkin itu sih Mbak Laura. Thank you. Baik, terima kasih Bu. Jadi harus sabar ya bagaimana Pak Oni menyikapi ini karena banyak sekali ya Pak ya Iya, data-data yang perlu betul. diproses bagi DPO gitu Pak. Iya, Ya, mungkin gimana Pak? tadi sudah sempat saya paparkan di materi saya bahwa di asuransi itu banyak sekali ya ininya. Distribution channelnya banyak, produknya macam-macam, apa namanya, transaksinya juga macam-macam, dan semuanya unik. Jadi selain sabar juga harus teliti karena eh, saking banyaknya kalau mudah sekali sesuatu yang detik itu tertinggal. Jadi mungkin itu sabar dan teliti. Yang kedua, tadi Bu Yusha juga sudah sempat mention bahwa harus mengerti proses gitu kan ya. Even kalau konsultan datang juga menanyakan ke kita lagi, kita harus bisa menjawab. Dan menurut saya DPO ini kalau di uh, at least di perusahaan asuransi ya, sepertinya nggak bisa satu orang, harus tim karena nggak ada satu orang yang bisa tahu semuanya dan harus saling mengisi. Contohnya misalnya ada orang IT-nya, ada orang legalnya, ada orang operation-nya misalnya yang satu orang tahu teknis di sistemnya, satu orang tahu teknis di lapangan, satu orang tahu peraturannya dengan detail. Jadi ini sebenarnya kerja bersama lintas departemen kalau menurut saya. Jadi nggak bisa tunjuk satu orang DPO lalu mengharapkan semua beres. Menurut saya nggak bisa seperti itu. At least di perusahaan asuransi ya saya melihat kompleksitasnya saya nggak yakin bisa. Dan kemudian ketika kita memetakan proses itu benar-benar harus telaten karena begini. Saya juga pengalaman sebagai konsultan ya sebelum di industri asuransi. Itu ketika kita bertanya, belum tentu semua itu teringat oleh yang ditanya ini diungkapkan. Eh, Ya seperti kalau kita mau bikin baju seperti apa? Oh saya maunya gini. Tapi lupa, oh ternyata saya butuh kantong dua. Oh ternyata saya butuh ada zippernya atau butuh ada apanya gitu. Jadi itu mungkin tidak terpikirkan di pertemuan pertama. Jadi sebagai orang yang mengumpulkan informasi prosesnya, kita harus benar-benar kritis dan menganalisa lagi ada lagi nggak yang ketinggalan ya karena saking banyaknya proses yang harus dipetakan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak Oni dan Bu Yusa, terima kasih atas pemaparannya dan saya kira juga cukup ya Bu Dewi untuk sesi Q&A pada sesi 8 kali ini. Mungkin bisa langsung saya tutup ya untuk Bapak Ibu, rekan-rekan attendee. Terima kasih sudah mengikuti sesi 8 pada Indonesian Summit, Indonesian Annual Data Protection Summit 2023.
Sampai jumpa di tahun berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Bu Dewi Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya.